Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bentuk atau macam dari robit. Setelah kita membahas tentang perbedaan antara robit dengan aid, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang di mana sajakah robit itu berada, maka pada saat sekarang ini kita akan membahas tentang apa saja bentuk dari robit di dalam susunan kalimat. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa robit itu tidak harus berbentuk domer. Beda halnya dengan aid, di mana aid ini wajib dan harus berbentuk domer. Karena memang aid itu sendiri merupakan istilah yang terdapat di dalam pembahasan mausul. Keberadaan domer di dalam isi mausul itu nantinya adalah untuk mengikat keberadaan silah yang berupa jumlah, di mana nantinya jumlah ini berhubungan dengan mausul. Sementara domer itu maknanya nanti akan kembali kepada isi mausul. Untuk robit ini tidak harus berupa domer, ada kalanya juga berbentuk selain domer. Lalu apa saja bentuk daripada robit tersebut? Sebelum kita membahas tentang bentuk dan macam daripada robit, maka perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa keberadaan daripada robit ini adalah sebagai penghubung daripada kalimat atau jumlah yang terletak sebelumnya. Agar kalimat yang terletak setelahnya jumlah ini masih terikat dengannya, maka di sini dibutuhkanlah penghubung yang dalam hal ini berupa robit. Jadi keberadaan robit ini memang harus ada untuk menunjukkan bahwa lafadz yang terletak setelahnya jumlah ini masih memiliki hubungan dengannya. Tanpa adanya robit, maka bisa jadi lafadz yang terletak setelahnya jumlah ini berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan dengannya. Seperti halnya ketika kita mengatakan Ja'a Zaidun yadhaku. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, yadhaku padahal tertawa siapa Zaid. Dalam susunan ini terdapat dua jumlah, yaitu lafadz Ja'a Zaidun dan lafadz yadhaku, di mana masing-masing jumlah ini dapat berdiri sendiri dan dapat memiliki pengertian sendiri. Ja'a Zaidun, Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid. Jumlah ini sudah dianggap cukup dan dianggap sempurna karena memang sudah memiliki kesempurnaan makna dan dapat difahamin. Begitu juga dengan lafadz yadhaku, yadhaku sedang tertawa siapa dia. Ini pun sudah memiliki pemahaman yang sempurna, sehingga masing-masing jumlah ini dapat berdiri sendiri. Namun manakala kita menginginkan bahwa lafadz yadhaku yang berupa jumlah ini masih memiliki hubungan dengan lafadz Ja'a Zaidun, maka pada lafadz yadhaku ini haruslah diberi robit, di mana fungsi dari para robit itu adalah untuk memberikan petunjuk bahwa lafadz yadhaku ini masih memiliki hubungan dengan jumlah yang terletak sebelumnya. Dalam susunan ini robitnya adalah berupa fa'il yang tersimpan dalam lafadz yadhaku ini. Jadi yadhaku tertawa, siapa huwa, siapa dia, di mana yang dimasukkan dengan dia ini adalah Zaid. Dengan demikian lafadz yadhaku yang pada asalnya dapat berdiri sendiri, namun karena keberadaan dari robit ini maka dinyatakan bahwa yadhaku ini masih memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, yadhaku padahal tertawa siapa dia Zaid. Maka ini memberikan penjelasan bahwa kedatangan Zaid itu dalam keadaan tertawa. Ini adalah hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum membahas tentang apa saja bentuk daripada robit tersebut. Bentuk dan macam daripada robit, yang pertama, ada kalanya robit tersebut berbentuk isim isyarah.
inilah sebagaimana tadi yang dinyatakan bahwa bentuk daripada robit itu tidak harus berbentuk domer, namun ada kalanya berupa isim isyarah. Jadi ada kalanya jumlah ini dihubungkan dengan isim isyarah, di mana isim isyarah itu memiliki makna yang kembali kepada kalimat sebelumnya. Kita ambil contoh seperti lafaz marartu bi rajulin. Hadza abuhu maridun. Maratu lewat siapa saya, birojulin bertemu dengan seorang laki-laki. Hadza adapun ini, abuhu ialah adapun ayahnya, hadza maridun ialah sakit. Di sini terdapat dua jumlah, yaitu marartu birojulin dan lafaz hadza abuhu maridun. Kedua jumlah ini dapat berdiri sendiri, dapat pula dikatakan bahwa jumlah yang kedua ini masih memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Manakala dikatakan bahwa kedua jumlah ini berdiri sendiri, ini bisa marartu lewat siapa saya birojulin bertemu dengan seorang laki-laki. Andaikan dicukupkan sampai di sini, maka maknanya sudah sempurna. Begitu juga dengan lafaz hadza abuhum maridun, ayahnya orang ini ialah sakit. Ini pun sudah memiliki makna yang sempurna. Namun manakala dimaksudkan bahwa jumlah yang kedua ini masih memiliki hubungan dengan jumlah yang pertama, maka keberadaan hadza ini dapat dijadikan sebagai penghubung dari jumlah sebelumnya yang maknanya kembali kepada lafaz rajul. Jadi bisa kita katakan marartu lewat siapa saya birajulin bertemu dengan seorang laki-laki. Hadza adapun ini siapa? Ini orang laki-laki yang kutemui tadi itu, abuhu ialah adapun ayahnya orang laki-laki tersebut, maridun ialah sakit. Jadi keberadaan hadza itu sebagai robit, sebagai penghubung dari jumlah sebelumnya. Untuk jumlah yang kedua secara keseluruhan ini berkedudukan sebagai naat bagi lafaz rajul. Karena lafaz rajul di sini adalah merupakan isim nakiro, sementara hadza abuhu maridun itu adalah merupakan jumlah ismiyah, di mana jumlah yang terletak setelahnya isim nakiro, maka jumlah itu berkedudukan sebagai naat. Jadi marartu lewat siapa saya birojulin bertemu dengan seorang laki-laki. Hadza yang adapun orang laki-laki ini, abuhu ialah adapun ayahnya, hadza maridun ialah sakit. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang ayah dari orang laki-laki ini sakit. Jadi ini yang pertama, yaitu robit berbentuk isim isyarah. Kemudian yang kedua, ada kalanya robit tersebut berbentuk al. Dalam hal ini, al tersebut adalah berfungsi lil ahdi dzikri. Sebagaimana kita ketahui bahwa al lil ahdi dzikri itu adalah al yang berfungsi bahwa kalimat isim yang terdapat al tersebut maknanya dapat difahamin dan diketahui karena ada penyebutan sebelumnya. Jadi makna daripada kalimat isim yang ada alnya ini maksudnya adalah lafaz yang disebutkan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan keberadaan daripada al-lil ahdi dzikri ini adalah sebagai penghubung makna dari lafaz yang terletak sebelumnya. Kita ambil contoh seperti lafaz Ja'a Khalidun fal waladu karimun. Ja'a telah datang Khalidun, siapa Khalid? Fal waladu adapun anak itu karimun ialah mulia. Di sini terdapat dua jumlah, yaitu yang pertama Ja'a Khalidun dan yang kedua adalah al waladu karimun. Kedua jumlah ini bisa berdiri sendiri, di mana masing-masing dua jumlah ini sudah memiliki makna yang sempurna, sehingga keduanya maknanya sudah dapat difahamin. Namun
manakala kita maksudkan bahwa jumlah yang kedua ini masih berhubungan atau masih terkait dengan jumlah yang pertama, maka perlu ada penghubung, dan penghubungnya di dalam susunan ini adalah berupa al. Jadi al ini dapat dijadikan sebagai robit dengan maksud bahwa makna daripada lafadz al-walad ini masih terkait dengan lafadz Khalid. Sehingga maknanya akan menjadi ja'a telah datang Khalidun, siapa Khalid, fal waladu adapun anaknya Khalid karimun ialah mulia. Ketika sudah dinyatakan bahwa keberadaan al itu sebagai penghubung dan pengikat, maka status daripada jumlah yang kedua ini tidak berdiri sendiri, melainkan masih memiliki hubungan dengan jumlah sebelumnya. Inilah fungsi daripada robit, yaitu sebagai pengikat dari jumlah agar maknanya tidak berdiri sendiri, melainkan masih berhubungan dengan lafadz yang terletak sebelumnya. Dengan demikian, al yang ada pada lafadz al-walad ini dapat dikatakan sebagai al-lil ahdi dzikri, karena memang maknanya yang dimaksudkan di sini adalah masih berhubungan dengan lafadz yang telah disebutkan sebelumnya. Seolah-olah ketika kita mengatakan al-waladu itu maknanya adalah waladuhu adapun anaknya dia Khalid karimun ialah mulia. Jadi keberadaan al itu sebagai pengganti daripada robit yang berupa dhomer. Ini yang kedua, di mana robit tidak berbentuk dhomer melainkan berbentuk al yang berfungsi untuk lil ahdi dzikri. Kemudian yang ketiga, ada kalanya robit itu berupa i'adatul lafzi atau i'adatul kalimah, yaitu pengulangan dari lafadz sebelumnya. Jadi terkadang pengulangan lafadz atau pengulangan kalimat itu dapat menjadi penghubung dari kalimat yang terletak sebelumnya. Kita ambil contoh seperti lafadz hadara al-ustadzu. Al-ustadzu fadilun. Hadara telah hadir al-ustadzu, siapa ustadz. Al-ustadzu adapun ustadz, fadilun ialah orang yang memiliki keutamaan. Di sini terdapat dua jumlah, di mana jumlah yang pertama hadaral ustadz, kemudian jumlah yang kedua adalah al-ustadzu fadilun. Kedua jumlah ini dapat dikatakan berdiri sendiri karena makna daripada keduanya ini sudah sempurna dan sudah dapat difahami secara sempurna. Namun manakala kita maksudkan bahwa jumlah yang kedua ini masih berhubungan dengan lafadz yang pertama, maka pengulangan dari lafadz al-ustadz ini dapat dijadikan sebagai robit atau penghubung bahwa yang dimaksud dengan ustadz di sini adalah ustadz yang pertama. Dengan demikian, jumlah yang kedua ini tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya masih terkait dengan jumlah yang pertama. Contoh yang lain seperti lafadz ja'a rajulun. Rajulun karimun. Ja'a telah datang rajulun, siapa seorang laki-laki. Rajulun orang laki-laki, karimun yang mulia. Di sini terdapat pengulangan kata rojul, di mana kata rojul ini adalah sebagai taukid daripada rojul yang pertama. Ja'a telah datang rojulun, siapa orang laki-laki. Rojulun orang laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa rojulun yang kedua ini masih terkait dengan rojulun yang pertama. Maka ini dapat dikatakan sebagai robit atau penghubung dari lafadz yang terletak sebelumnya. Sementara lafadz karim ini adalah kedudukannya sebagai naat bagi pada lafadz yang pertama. Jadi ja'a telah datang rojulun, seorang laki-laki. Rojulun laki-laki, karimun yang mulia. Jadi ini bentuk yang ketiga, di mana i'adatul lafzi atau pengulangan lafadz ini dapat dikatakan sebagai robit pengganti dari dhomer. Kemudian yang keempat, ada kalanya robit itu berupa isim mausul,
Jadi ini tidak berbentuk domer melainkan berupa isim mausul, di mana keberadaan daripada isim mausul itu sebagai pengikat dari jumlah yang terletak sebelumnya. Contohnya seperti lafaz jaa ar-rajulu alladzi abuhu alimun. Jaa telah datang ar-rajulu siapa seorang laki-laki, alladzi yang abuhu adapun ayahnya alladzi alimun ialah alim. Orang laki-laki yang ayahnya alim itu telah datang. Di sini terdapat lafaz alladzi berikut dengan silahnya, di mana alladzi beserta silahnya ini dapat berdiri sendiri. Demikian pula dengan jumlah yang terletak sebelumnya, yaitu lafaz jaa ar-rajul, karena memang masing-masing daripada jumlah ini sudah memiliki makna yang sempurna, sehingga keduanya juga dapat difahami secara langsung. Namun, manakala diinginkan bahwa jumlah yang kedua ini masih terkait dengan jumlah yang pertama, maka keberadaan daripada isim mausul itu dapat dijadikan sebagai robit untuk menghubungkan makna dengan jumlah yang terletak sebelumnya. Sehingga maknanya adalah jaa telah datang ar-rajulu siapa seorang laki-laki. Orang laki-laki yang bagaimana yang telah datang itu alladzi yang abuhu adapun ayahnya alladzi alimun ialah orang yang alim. Lafaz alladzi abuhu alimun itu sebagai penjelas daripada lafaz ar-rajul. Jadi sekalipun pada asalnya ini adalah dua jumlah, namun karena memang makna daripada jumlah yang kedua ini diinginkan masih terkait dengan jumlah yang pertama, maka seolah-olah susunan ini adalah berupa susunan satu jumlah, bukan dua jumlah sebagaimana asalnya. Ini manakala dilihat dari segi maknanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedudukan daripada isim mausul itu tergantung pada posisinya dalam susunan kalimat. Dalam susunan ini, lafaz alladzi manakala dianggap sebagai jumlah tersendiri, maka alladzi ini dapat dijadikan sebagai mubtada. Jaa telah datang ar-rajulu siapa seorang laki-laki. Ini adalah jumlah yang pertama. Kemudian alladzi abuhu alimun. Alladzi adapun seseorang, abuhu ialah adapun ayahnya alladzi itu, alimun ialah seorang yang alim. Ini adalah jumlah tersendiri. Berarti di sini terdapat dua jumlah. Namun manakala lafaz alladzi ini diinginkan masih maknanya terkait dengan lafaz ar-rajul, maka lafaz alladzi ini posisinya bukan lagi sebagai mubtada, melainkan sebagai naat atau sebagai badal dari lafaz yang terletak sebelumnya. Jadi jaa telah datang ar-rajulu siapa orang laki-laki. Orang laki-laki yang bagaimana yang telah datang? Alladzi yang abuhu adapun ayahnya alladzi alimun ialah alim. Jadi alladzi ini dapat dijadikan sebagai naat, namun pendapat ulama yang lain dapat pula dijadikan sebagai badal. Sementara dhamir hu yang ada pada lafaz abuhu ini maknanya tidak kembali kepada lafaz ar-rajul, melainkan maknanya kembali kepada lafaz alladzi, karena dhamir hu ini adalah merupakan aid dari isim mausul, di mana secara keseluruhan dari alladzi beserta silah dan aidnya ini maknanya kembali kepada lafaz ar-rajul. Ini macam robit yang kedua yang tidak berbentuk dhamir. Kemudian yang kelima, robit yang tidak berbentuk dhamir itu ada kalanya berupa wawul hal atau wawu haliyah. Dalam hal ini, wawu hal tersebut berada di dalam jumlah haliyah, yaitu jumlah yang berkedudukan sebagai hal. Jadi, wawu hal beserta dhamir yang terletak setelahnya ini dapat dijadikan sebagai robit. Namun ada kalanya manakala di dalam susunan jumlah haliyah tersebut tidak diiringi dengan wawu hal, maka dhamir itu sendiri yang nantinya akan menjadi robit. Kita ambil contoh seperti lafaz jaa zaidun wa huwa yabki.
Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, wahwa padahal adapun Zaid itu ya bagi ialah menangis. Zaid datang dalam keadaan menangis. Dalam susunan ini terdapat dua jumlah, yaitu Ja'a Zaidun dan lafadz wahwa ya bagi. Ja'a Zaidun jumlah fi'liyah, wahwa yabki adalah jumlah ismiyah, di mana masing-masing dari keduanya itu dapat dijadikan sebagai jumlah yang terpisah, jumlah yang dapat berdiri sendiri. Namun manakala diinginkan bahwa jumlah yang kedua ini maknanya masih terikat dengan jumlah yang pertama, maka keberadaan daripada waw ini yang merupakan waw haliyah beserta dhamir yang terletak setelahnya ini dapat dijadikan sebagai robit, sebagai pengikat bahwa jumlah yang kedua ini tidak berdiri sendiri, melainkan maknanya masih berhubungan dengan jumlah sebelumnya. Waw ini adalah waw haliyah yang menunjukkan bahwa jumlah yang terletak setelah waw tersebut adalah merupakan keadaan dari lafadz yang terletak sebelumnya. Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid. Bagaimana keadaan Zaid ketika dia itu datang? Wahwa yabki, ternyata keadaan Zaid ketika dia datang itu dalam keadaan menangis. Jadi waw haliyah beserta dhamir ini dapat dijadikan sebagai robit bagi lafadz Zaid. Kemudian manakala wawunya di sini tidak ada, maka dhamir inilah yang nantinya akan menjadi robit. Jadi katakanlah di sini wawunya tidak ada sehingga nanti menjadi Ja'a Zaidun huwa yabki. Ja'a telah datang Zaidun siapa Zaid, huwa padahal adapun dia Zaid yabki ialah menangis. Maka di sini huwa inilah yang akan menjadi robit sebagai pengikat dari lafadz yang terletak sebelumnya. Jadi bentuk robit yang kelima selain dhamir itu adalah waw haliyah, waw dan juga dhamir yang terletak setelahnya. Kemudian yang keenam, ada kalanya robit itu tidak berbentuk suatu kalimat, namun hanya sekedar makna saja, di mana lafadz yang terletak setelahnya ini masih berhubungan maknanya dengan lafadz yang terletak sebelumnya. Sehingga di sini dapat dikatakan robit maknawi sebagai pengikat secara makna saja. Kita ambil contoh seperti lafadz dakhaltu al-masjidah wal imamu sajidun. Dakhaltu masuk siapa saya, al-masjidah ke masjid, wal imamu padahal adapun imamnya sajidun ialah sujud. Aku telah masuk di dalam masjid di mana imamnya bersujud. Jadi ketika aku masuk ke dalam masjid di mana di sana dilaksanakan sholat, pada saat itu imam sedang bersujud. Dalam susunan ini terdapat dua jumlah, yaitu lafadz dakhaltul masjidah dan lafadz al-imamu sajidun, di mana makna daripada jumlah yang kedua ini masih berhubungan dengan jumlah yang pertama. Lalu di mana robitnya? Di sini robitnya tidak berbentuk lafadz, hanya sekedar maknanya saja yang menjadi penghubung. Lalu bagaimana dengan waw haliyah ini? Apakah ini tidak dapat dijadikan sebagai penghubung? Waw haliyah itu dapat dijadikan sebagai robit atau penghubung manakala setelahnya terdapat dhamir. Jadi waw beserta dhamir itu nanti dapat dijadikan sebagai robit. Namun karena memang di sini tidak terdapat dhamir, maka waw haliyah ini tidak bisa dijadikan sebagai penghubung. Hanya makna dari lafadz yang kedua inilah yang menjadi pengikat dari jumlah sebelumnya. Sehingga pengikat di dalam susunan ini dapat dikatakan sebagai robit maknawi, pengikat secara makna saja, di mana ketika aku masuk ke dalam masjid yang di sana dilaksanakan sholat, pada saat itu imam sedang bersujud. Jadi di sini sebagian ulama menyatakan bahwa boleh robit itu tidak berbentuk lafadz, sehingga di sini robitnya adalah secara maknawi saja. Demikianlah beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk daripada robit yang selain dhamir. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.